Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjidil Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kumpul kembali di dalam majelis kita ini. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita telah memasuki bab puasa, karena insyaallah kurang lebih 29 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya sangat penting kita membekali diri kita dalam memahami fiqih tentang puasa, terutama puasa Ramadan. Baik, kita sekarang masuk ke halaman 245. yakni di dalam kitab kita di bagian yang kelima, yakni syurutu wujubi siyami Ramadan. Ini syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Yajibu siyamu Ramadan ala min tawafarat fihi syuruti taliyah. Wajibnya puasa Ramadan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada ya di halaman 245. Jadi atas siapa puasa Ramadan itu diwajibkan, dan kewajiban ini harus dipenuhi ketika kita hendak dikatakan sah puasa Ramadan yang tersebut. Yang pertama adalah al-Islamu, yakni Islam, dari agama Islam. Fala yajibu wala yasihhu siyamu minal kafir. Ini tidak wajib dan tidak sah puasa dari orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka ia tidak sah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna siyama ibadatun, karena puasa itu adalah ibadah. Di dalam agama kita, di dalam agama Islam, bahwasannya puasa adalah bagian daripada rukun Islam dan merupakan ibadah kita. Maka orang-orang kafir tidak sah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kalau ia puasa maka tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu la tasihu minal kafir. Dan ibadah itu tidaklah sah dari orang-orang kafir. Karena itu adalah bagian daripada ibadah, dan mereka orang-orang kafir yang memiliki agama tersendiri, mereka punya ibadah juga. Nah, karena ini adalah ibadah kita, maka tidak sah. Ya, la tasihu minal kafir. Akan tetapi, fa idza aslama la yalzamu biqada'i ma fatahu. Jadi akan tetapi apabila mereka masuk ke dalam agama Islam atau mereka memeluk agama Islam, maka wajib bagi mereka tidak wajib bagi mereka la yalzamu biqada'i. Mereka tidak wajib untuk apa? Untuk mengqadha ma fatahu, apa-apa yang telah lalu. Maksudnya adalah misalnya dari mulai usia 1 tahun sampai dengan dari mulai usia dia baligh
ya, sampai dengan usianya katakanlah 30 tahun. Kemudian di usia 30 tahun itu dia masuk ke dalam agama Islam, memulai agama Islam, maka dari usia balik sampai dengan usia 30 tahun itu tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya. Itu maksudnya ya. Jadi fa idza aslama la yalzamu biqada ma fatahu. Jadi yang telah lalu ya sudah. Itulah daripada keindahan agama Islam ini. Yang tidak memberatkan daripada hamba-hamba Allah yang hendak memeluknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-bulugh atau baligh. Baligh. Orang yang sudah menginjak usia dewasa, maka dikatakan baligh. Baligh itu adalah orangnya. Fala yajibu siyamu 'alal majnun. Yang ketiga ya. Fala yajibu siyamu 'ala man lam yablugh haddat taklif. Jadi tidak wajib puasa atas orang-orang yang belum baligh sampai ia taklif, maksudnya sampai terkena hukum mukallaf kepadanya, ya sampai ia dewasa, ya. Jadi kalau dia belum baligh maka ia tidak wajib untuk melakukan puasa, ya, terutama puasa Ramadan. Yang di qauli sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathatin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena ya atas 3 orang. Yakni fadzakara minhum as-sabiyya hatta yahtalima. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di antara mereka as-sabiyya hatta yahtalima, anak kecil sampai dengan ia yahtalim. Yahtalim itu bisa masuk dalam pengertian dewasa atau orang yang mimpi basah, ya, sampai ia mimpi, atau di dalam kitab sampai ia mencapai umur dewasa. Nah itu yahtalim hatta yahtalim. Ya. Jadi anak kecil sampai ia berusia dewasa. Jadi pena diangkat. Jadi kalau anak kecil, kalau dia tidak berpuasa, as-sabi, maka dia tidak berdosa. Walakinnahu yasihhu siyamu min ghairil balighi law shoma. Akan tetapi sah puasanya dari seseorang yang belum baligh apabila ia berpuasa. Ya, jadi apabila dia belum baligh, belum mencapai usia dewasa tapi ia berpuasa, maka sah puasanya. Apa syaratnya hingga puasanya itu sah walaupun dia belum mencapai usia baligh? Idza kana mumayyizan. Ya. Sampai dia dikatakan apa? Mumayyiz. Mumayyiz itu adalah yang bisa membedakan antara yang baik dan benar. Ya, usia mumayyiz atau yang dikatakan oleh para ulama ketika menginjak usia 7 tahun. Maka di usia 7 tahun itu mulai disegerakan dia untuk diajarkan dia lebih keras lagi untuk melakukan sholat. Ya. Kemudian ketika usia 10 tahun, maka apabila ia tidak melakukan sholat, maka pukullah dengan pukulan yang mendidik. Akan tetapi ketika ia berusia kurang dari 7 tahun, maka tugas orang tua adalah untuk mengajarkannya, memberikan contoh. Tapi ketika usia menginjak 7 tahun itu mulai lebih dikuatkan lagi untuk mengajarkan sholat kepada anak-anaknya. Seperti itu.
Jadi puasa anak kecil itu yang belum balik itu akan sah idza kana mumayyizan. Ya, jika ia telah mencapai usia tamyiz. Ya. Wa yanbaghi li wali amrihi an ya'murahu bisiyam ya'tadahu wa ya'lafahu. Dan walinya itu hendaknya memberikan dorongan, memerintahkan kepada anak-anaknya untuk melakukan puasa, ya'tadahu, agar mereka agar mereka terbiasa, wa ya'lafahu, dan agar mereka senang atau gemar untuk melakukan puasa. Ya. Jadi di zaman para sahabat terdahulu radhiyallahu anhum ajmain, bahwasannya ketika anak-anaknya belum menginjak usia tamyiz 7 tahun, maka para sahabat itu sengaja membuat mainan. Jadi dibuat mainan, jadi selama bulan puasa untuk mengalihkan anak-anak mereka agar anak-anak mereka ini tidak ingat makan. Ya, tidak ingat makan, sehingga diberikan mainan, dibuatkan mainan, ya, hingga nanti menjelang berbuka barulah mereka diberikan makanan. Jadi mereka dilupakan dengan makanan-makanannya. Ya. Itu kesengajaan dari para sahabat untuk apa? Untuk mentarbiyah anaknya, untuk mendidik anak-anak mereka yang belum mencapai usia tamyiz tersebut. Ya, jadi jangan kita paksakan ketika belum menginjak usia 7 tahun kita paksa, kita pukul, ini menyalahi syariat. Ya. Yang boleh dipukul ketika ia menginjak usia 10 tahun, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu pun pukul yang mendidik. Bukan ditampar mukanya, bukan disepak dengan kaki, na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Liqaulihi ta'ala, liqauli sallallahu alaihi wasallam, rufi'al, kita belum sampai sini ya. Baik, itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Al-aqlu, akal. Al-aqlu, akal. Fala yajibu siyamu ala al-majnun wal ma'tuh. Maka tidak wajib puasa atas orang gila dan al-ma'tuh, orang-orang yang lemah akalnya. Contohnya apa orang-orang lemah akalnya? Orang idiot nih. Ya. Orang idiot. Kadang kalau di jalan itu, kalau dulu banyak ya anak ketemu orang-orang idiot. Alhamdulillah kalau di Malang ini jarang. Alhamdulillah, berarti sehat akalnya orang-orang Malang. Jadi tidak wajib puasa bagi orang-orang yang gila. Ya. Jadi orang-orang yang gila, yang tidak berakal ini, mereka tidak wajib puasa. Tapi harus kita perhatikan juga, kalau gilanya ini tidak permanen, maka hukumnya berbeda. Tidak bisa kita gunakan dalil ini, pernyataan ini. Misalnya dia kadang gila, kadang sadar. Sadarnya murni sadar. Jadi gila sebentar, kadang-kadang sadar. Maka di waktu gilanya itu dia tidak wajib untuk puasa. Tidak wajib untuk puasa. Maka tidak ada qadha ya atas puasa ketika ia gila. Tapi ketika ia sadar maka dia wajib puasa. Ya, maka ia wajib puasa.
atau orang yang lemah akal, yang idiot tadi, dan juga termasuk orang-orang yang pikun ya, yang pikun atau sudah tidak punya akal sama sekali, maka ia tidak wajib untuk melakukan puasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathatin fadzakara minhum al-majnuna hatta yufiqa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena diangkat dari 3 orang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di antaranya adalah orang gila sampai ia sadar. Ya, maka dalil ini mengatakan bahwasannya ketika ia gila dia tidak wajib, ketika ia sadar maka dia wajib berpuasa. Seperti itu. Ya. Jadi orangnya tidak gila permanen. Tapi kalau dia gila permanen maka tidak ada kewajibannya untuk melakukan puasa. Ya, karena dia tidak sadar. Karena syarat ya wajibnya puasa Ramadan ini, yakni dia harus berakal, seperti itu. Tapi kalau dibuat-buat lain hal, ya, dia pura-pura gila untuk tidak puasa, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah as-sihhatu atau sehat. Di kitab di halaman 246. Bagian keempat yakni sehat atau as-sihhatu. Faman kana maridan la yutiqus siyama lam yajib alaihi. Barang siapa yang sakit dan ia tidak mampu untuk melakukan puasa, lam yajib alaihi, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Orang yang sakit, tapi bagaimana kalau seandainya dia berpuasa orang sakit ini? Maka dikatakan wa in sama sahha siyamuhu. Jika ia berpuasa, ya, sahha siyamuhu, maka sah puasanya itu. Maka sah puasanya. Mengenai perkara ini, para ulama membagi ya keadaan orang sakit itu menjadi tiga bagian. Ya. Jadi sakit dibagi menjadi 3 bagian oleh para ulama. Yang pertama adalah sakit yang sama sekali tidak akan berpengaruh ya ketika ia melakukan puasa. Ya, kalau dia puasa maka tidak berpengaruh sama sekali dengan sakitnya. Contohnya apa? Sakit apa misalnya? Ya, pilek biasa, gatal gitu ya. Ya, seperti itu. Atau sakit bisul gitu. Masa tidak puasa? Kan sakit. Kalau dikatakan sakit, ya sakit. Ya, seperti itu. Nah, maka ini dia boleh berpuasa dan puasanya sah. Ya, dan puasanya sah. Dan wajib dia untuk berpuasa bagi orang-orang yang sakit demikian. Ya, wajib dia untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, orang yang sakit yang apabila ia paksa untuk berpuasa, maka puasa itu sangat berat baginya.
Ya, sangat berat baginya. Ia masih bisa untuk berpuasa. Ia masih bisa untuk berpuasa, akan tetapi puasanya ini sangat berat baginya. Tapi apabila ia berpuasa dengan keadaan orang yang demikian, yang kedua ini, maka sah puasanya. Puasanya sah. Lalu yang ketiga, keadaan yang ketiga, itu yang kedua tadi ya. Orang sakit yang apabila ia berpuasa akan memudaratkan tubuhnya. Orang yang sakit yang apabila ia berpuasa itu akan memudaratkan tubuhnya. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama, haram bagi orang yang dalam kondisi sakit yang seperti ini untuk berpuasa. Ya, haram bagi orang yang dalam kondisi seperti ini untuk berpuasa. Ya. Kira-kira kalau dia berpuasa malah tambah parah sakitnya. Ya. Mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Ya, maka dilarang gunakan dalil ini bahwasannya orang sehat itu tidak wajib untuk berpuasa. Ya. Liqauli ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang sakit atau ia dalam keadaan sedang safar atau berperjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka ia mengganti puasa yang telah ia tinggalkan tersebut di hari-hari yang lain. Al-Baqarah ayat 185. Fa in zala al-mardu wajaba alaihi qada'u ma aftarahu min ayyamin. Apabila ia masih dalam keadaan sakit, ya, wajaba alaihi qada'u, maka wajib atasnya mengqadha puasanya. Ya, mengqadha puasanya ma aftarahu min ayyamin, di waktu-waktu berbukanya, ya, di waktu-waktu berbukanya di hari yang lain. Jadi 3 keadaan ini yang kita harus perhatikan. Tapi pada intinya adalah orang-orang yang sakit itu tidak wajib untuk berpuasa. Jadi kita bisa mengukur sendiri keadaan kita, kapan sekiranya kita ini boleh untuk tidak berpuasa ketika kita dalam keadaan sakit. Ya. Kalau kita dalam keadaan sakit. Seperti itu. Kemudian yang kelima, al-iqamah. Al-iqamah yakni bermukim. Fala yajibus shaumu ala musafir. Maka tidak ada kewajiban puasa atas orang-orang yang dalam keadaan berperjalanan, musafir. Kata para ulama, perjalanan yang menyebabkan ia bisa boleh mengqasar salat. Perjalanan kurang lebih 80 km. Ya. Walaupun masalah ini masalah fiqih, ya. Ada perselisihan pendapat masalah jarak yang bisa dikatakan safar tersebut.
Ada yang mengatakan bahwasannya dari mulai rumahnya sampai dengan dia berperjalanan tersebut, maka sudah tidak tampak lagi rumahnya, dia bisa dikatakan safar. Ya. Atau keumuman daripada pendapat para ulama adalah kurang lebih 80 km yang menyebabkan seseorang boleh untuk apa? Boleh untuk mengqashar salatnya. Ya. Jadi tidak wajib berpuasa atas orang-orang yang musafir. Liqaulihi ta'ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar." Maka kedudukannya sama dengan orang yang sakit tadi, maka tidak ada kewajibannya ya untuk berpuasa. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena safar itu. Ya, jadi harus kita garis bawah ini. Ya, dia tidak wajib berpuasa disebabkan karena apa? Karena sifat safarnya tadi. Ya, masih di ayat surah Al-Baqarah tadi ya, 185 dan ayat Falau somal musafiru sahha siyamuhum. Apabila orang yang musafir tersebut ia berpuasa, maka puasanya sah. Kalau ia berpuasa orang musafir ini, maka puasanya sah. Ya. Kalau dia tidak berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Ya. Maka boleh ia tidak berpuasa karena sebab dalil ini. Wa yajibu alaihi qada'u ma aftarahu fis safar. Dan wajib atasnya untuk mengqadha orang-orang yang safar ini tadi, untuk mengqadha puasanya yang tinggalkan di waktu berbukanya, aftarahu fis safar, pada waktu ia safar yang ia tinggalkan puasanya tersebut. Ya, fadhal. Ya. Maka dalam kondisi ini para ulama membagi lagi ya. Yang dikatakan safar itu menjadi 3 keadaan. Jadi orang yang safar itu ada 3 keadaan kata para ulama. Yang pertama ialah kalau ia puasa dan tidak berpengaruh pada puasanya tersebut, maka yang lebih afdol adalah ia berpuasa. Ya, enggak pengaruh. Dari sini ke Abdurrahman Saleh ya, bandara. Naik pesawat. Sampai di Jakarta sudah disambut naik mobil menuju tempat kerjanya. Dan tidak capek ya. Tidak capek, yang menyebabkan dirinya susah atau berat untuk berpuasa. Maka dalam keadaan orang yang safar demikian, maka boleh untuk dia berpuasa. Bahkan afdol bagi dia untuk berpuasa. Kemudian keadaan yang kedua, ia merasa berat, ya. Jadi ia berat untuk melakukan puasa, ya, karena dalam keadaan safarnya tersebut agak berat dia melakukan puasa. Tapi apabila dia berpuasa, maka sah puasanya. Bagi orang-orang yang melakukan safar, dia berat untuk berpuasa. Tapi kalau dia paksakan untuk berpuasa, maka puasanya sah. Puasanya sah. Kemudian yang ketiga, jika ia berpuasa akan memudaratkan bagi dirinya. Berat sekali ya, karena perjalanannya itu sangat berat. Kalau dia berpuasa justru akan menyebabkan dia dehidrasi, misalnya seperti itu. Karena dia seorang misalnya seorang supir yang Masya Allah ya, supir tronton seperti itu, sangat berat. Tapi kalau seandainya ia berpuasa, dia meyakini bahwasannya kuat
fisiknya kuat untuk dia berpuasa, maka boleh untuk dia berpuasa. Seperti itu. Ya. Jadi dalam 3 kondisi ini adalah kondisi-kondisi di mana seseorang dikatakan safar dan mana saja yang ia boleh untuk berpuasa. Maka kondisi yang ketiga ini apabila ia paksakan, ya maka haram baginya ya untuk berpuasa. Ya, dalam kondisi safar yang ketiga ini. Maka haram bagi dirinya untuk berpuasa. Karena akan memudaratkan bagi dirinya ketika ia berpuasa. Dan Allah sangat suka ketika rukhsahnya, keringanan itu digunakan. Ya, ketimbang rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan. Tapi jangan pula mengakal-akali syariat. Ya, misalnya pengantin baru, ya. Karena dalam surah Al-Baqarah disebutkan demikian, maka kita safar aja yuk, supaya kita boleh tidak berpuasa. Seperti itu. Jadi ukuran orang yang tidak berpuasa, ya, yang dia dihukumi musafir ini adalah disebabkan karena sifat musafirnya. Jadi jangan sampai ada yang berpendapat bahwasannya kan kamu masih kuat untuk berpuasa, ya kamu nggak boleh. Tidak. Kalau dia tidak berpuasa boleh. Karena apa? Karena safar itu tadi. Ya, jadi bukan dikarenakan alasan bahwasannya dia masih kuat. Ngapain kamu tidak puasa? Ya nggak boleh seperti itu, tidak. Karena yang disebutkan di sini adalah sifat safarnya. Kalau dia dalam keadaan dia safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, walaupun dia masih kuat untuk berpuasa. Maka orang-orang yang berpuasa dalam keadaan safar dan ia kuat, kemudian dia tidak berpuasa, maka tidak ada masalah. Tapi nanti diganti di hari-hari yang lain. Jadi jangan salahkan orang yang musafir itu tidak berpuasa. Dosa kamu ya, masih kuat kayak gini, kamu tidak berpuasa. Padahal dia lagi dalam keadaan safar. Ya. Yang memenuhi syarat untuk dia mengqashar salat. Ini harus perhatikan ya. Fikih masalah ini, jangan sampai keliru, jangan sampai kita menyalahkan orang lain yang ia dalam keadaan safar kemudian dia tidak berpuasa. Ya, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ya, yang diberikan keringanan itu adalah orang yang sakit, kemudian orang yang Orang yang dalam keadaan dia safar. Ya. Baik. Kemudian yang keenam, al-khuluwu minal haidi wan nifas. Sucinya dari haid dan nifas. Kita kemarin belum selesai ya pembahasan ini, insyaallah. Ketika bab ini sudah selesai, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Fal haidu wan nafasa la yajibu alaihima as-siyam. Maka seorang yang haid dan yang dalam keadaan nifas, maka tidak ada kewajiban atas kedua orang tersebut, dua kondisi tersebut untuk ia berpuasa. Bal yuharrimu alaihima, bahkan kalau ia berpuasa maka haram. Ya, kalau dia berpuasa maka haram. Yaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah jika orang yang haid itu tidak salat dan tidak puasa, ya? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika min nuqsani diniha. Yang demikian itu adalah apa?
hal yang kurang dari agamanya atau kekurangan dari agamanya tersebut. Ya, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa yajibul qada alaihima, dan wajib atasnya, atas kedua perkara tadi, yakni haid dan nifas, untuk mengqadha ya puasanya. Bi qauli Aisyah radhiyallahu anhuma kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Ya, ketika kami dalam keadaan haid dan nifas itu, dalam keadaan demikian, fa nu'maru bi qada'i shaum, ya, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha daripada puasa tersebut, wala nu'maru ya bi qada' as-salah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kalau orang yang haid dan nifas itu tidak ada qadha salat baginya. Tapi kalau orang yang lagi sedang berpuasa Ramadan, kemudian dalam keadaan dua hal tersebut ia tidak berpuasa, maka ia harus wajib mengqadha daripada puasa yang tersebut di hari yang lain. Ya, itu maksudnya. Baik, selesai kita sekarang masuk ke pembahasan bagian yang ke-6. Insyaallah selesai. Bagian yang ke-6, yakni thubutu dukhuli syahri ramadhana wa inqidha'ihi. Ya, ini penetapan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya. Ini penting ya bagi kita semua untuk meyakini mana pendapat yang harus kita pegang dalam masalah penentuan masuknya bulan suci Ramadan dan berakhirnya bulan suci Ramadan yang menandakan masuknya bulan Syawal. Ya, bagi yang tidak berpendapat dengan pendapat ini, ya, jangan tersinggung. Intinya adalah pengamalan daripada ibadah itu adalah dengan dalil. Ya, silakan datangkan dalil. Ya, silakan berhujah dengan dalilnya, asalkan dalil itu sahih dan bisa diterima, silakan. Ya. Ini status saya hanya membacakan daripada apa yang saya yakini dan apa yang tertulis di dalam kitab ini. Seperti itu. Baik. Yathbutu dukhul syahri ramadhana bi ru'yatil hilal. Ya. Penetapan masuknya bulan Ramadan itu yakni dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, dengan melihat bulan sabit. Garis bawahi itu. Jadi penetapan masuknya bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan sabit. Ya. Oleh siapa itu yang bisa kita akui? Ya. Yakni bin nafsihi au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi au ikhbarihi bidzalik. Yakni dari seorang muslim, nanti akan disebutkan ya, muslim yang adlun, tidak fasik, muslim yang adlun, yang soleh, yang ia melihat sendiri secara langsung hilal tersebut. Jadi tanda masuknya bulan suci Ramadan boleh dari orang yang pertama ini, seorang muslim yang adil, yang soleh, yang melihat langsung hilal, kemudian ia sampaikan kepada penguasa, lalu disetujui oleh penguasa tersebut, maka ia boleh untuk mengabarkan hal tersebut. Dan orang yang mendengarkan kabar darinya wajib untuk berpuasa Ramadan esoknya. Ya. Harus orang yang adil, bukan orang yang fasik.
Tapi harus digarisbawahi, kalau seorang muslim yang adil tersebut melaporkan ke penguasa, lalu penguasa tidak menerima dari pendapatnya, lalu ia mengabarkan ke orang lain, seorang muslim ini, maka tidak wajib bagi kita untuk mengikuti orang tersebut. Ya, tidak wajib bagi kita untuk mengikuti orang tersebut. Karena pendapatnya tidak diterima oleh penguasa. Kuncinya itu di penguasa. Kuncinya di penguasa. Dan orang yang sudah melihat hilal ini yang tidak diterima oleh penguasa tersebut, maka wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Paham ya? Jadi untuk dirinya sendiri dia wajib berpuasa. Tapi untuk orang lain dia tidak wajib. Katakanlah berselisih pendapat dengan penguasa, penguasa mengumumkan bahwasannya digenapkan Sya'ban 30 hari misalnya seperti itu. Sedangkan dia sendiri melihat hilal, tapi pendapatnya tidak diterima, maka ia wajib berpuasa pada saat itu. Pada besok harinya. Malam jadi hilal. Jadi besok harinya dia berpuasa. Paham ya? Ini ketentuan yang pertama. Au bi syahadati ghairi ala ru'yati. Atau dari orang lain, ya, dari orang lain yang melihat hilal yang ia telah laporkan kepada penguasa, kemudian ia kabarkan, maka boleh kita jadi acuan untuk kita berpuasa esok harinya. Tapi sama saja ketika ia tidak diterima oleh penguasa, maka tidak wajib, tidak boleh kita mengikuti daripada pendapat orang tersebut yang tidak diterima oleh penguasa pendapatnya. Tapi ia sudah melihat hilal, ya, seperti itu. Atau yang ketiga, au ikhbarihi bidzalik. Nah, ini yang sering kita alami di Indonesia ini. Atau kabar, ya. Kabar ini dari mana? Kabar dari penguasa. Biasanya apa? Pengumuman dari sidang itsbat diumumkan bahwasannya 1 Ramadan jatuh pada tanggal sekian. Nah, itu kabar. Kalau kabarnya dari penguasa, maka wajib kita mengikutinya. 3 hal itu, maka wajib kita untuk mengikutinya. Berarti besok kita tidak berpuasa besok. Hilal belum kelihatan, nanti digenapkan puasa menjadi 30 hari. Bahwa berarti besok kita belum puasa. Berarti genapkan Sya'bannya besok hari. Kita ikuti, ya, seperti itu. Faidza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali ramadhana sabata bi hadhihi syahadati dukhuli syahri ramadan. Dan apabila seorang muslim yang adil, yang soleh, ya, menyaksikan hilal, sabata bihadi syahadati dukhuli syahr Ramadan, dan ia sudah lapor ke penguasa, ya, atau untuk dirinya sendiri, maka ditetapkan masuknya bulan suci Ramadan ini, ya, bihadi syahadah, atas persaksian ini, ya. Jadi harus seorang muslim yang adil, yang soleh, dengan catatan ia melihat hilal, maka atas persaksian ini itu ditetapkan masuknya bulan suci Ramadan. Liqouli ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan barang siapa yang menemui bulan tersebut, ya, yang ia ada di tempat itu, yang bermukim maksudnya, maka hendaklah ia berpuasa. Al-Baqarah 185. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila engkau melihat hilal, maka hendaklah berpuasa. Hendaklah kalian berpuasa. Apabila kalian melihat hilalnya, maka hendaklah kalian berpuasa.
Wali hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fa shamahu. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku telah melihat hilal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Fa'amara an-nasa bi shiyamih. Kemudian memerintahkan kepada seluruh manusia pada saat itu untuk mereka berpuasa. Ya. Ini dalilnya. Karena persaksian seorang yang adil diterima oleh Rasulullah sebagai penguasa, pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Kemudian beliau menyetujuinya, beliau berpuasa, kemudian beliau menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin untuk mereka berpuasa. Itu ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya tidak melihat hilal? Bagaimana seandainya kalau tidak melihat hilal? Fa in lam yural hilal aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yati wajaba ikmalu iddati sya'bana 30 yauman. Apabila ia tidak melihat hilal atau ya tidak ada seorang muslim yang adil yang menyaksikan hilal, tidak ada seorang muslim yang adil yang menyaksikan hilal, bukan seorang yang fasik. Kalau yang terkenal fasik yang mengabarkan maka tidak wajib, tidak termasuk, dia bisa dipegang daripada persaksiannya. Wajib ikmalu iddati sya'bana 30 yauman. Maka wajib untuk menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya. Jadi wajib menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian ditulis di sini, ini sengaja saya garis bawahi sebagai dalil yang kuat untuk kapan kita bisa mengikuti pendapat yang hak, yang sahih ya dalam perkara ini, penentuan 1 Ramadan. Wala yathbutu dukhulish syahri bi ghairi hadzainil amrayn. Dan tidak ada penetapan masuknya bulan suci Ramadan itu selain daripada 2 perkara ini. Ya. Maka yang saya katakan tadi, bagi yang punya pendapat lain silakan, tapi ini dalil yang sahih. Jadi tidak ada penetapan masuknya bulan Ramadan ya kecuali dari 2 perkara ini. Ya. Apa itu? Ru'yatul hilali au itmamu sya'bana 30 yauman. Ya, ini dengan melihat hilal langsung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sudah selesai. Ya. Tidak usah banyak perselisihan. Kalau seandainya kita mengikuti dalil yang sahih, maka akan selamatnya. Enak jalan itu lurus. Tidak kelihatan hilal, sudah selesai. Genapkan 30 hari. Berarti nanti besoknya 30 Sya'ban. Berarti lusanya masuk 1 Ramadan, kan gampang. Tidak usah ribut masalah penetapan 1 Ramadan. Kalau perkara yang lain ya yang menetapkan masuknya awal bulan Ramadan, ya silakan mendatangkan dalil saja seperti itu. Ya. Yang penting inilah yang disampaikan oleh para ulama, menetapkan awal masuknya bulan suci Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, atau kalau tidak kelihatan hilalnya maka dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Dalilnya apa? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam sumur ru'yati wa aftiru ru'yati. Fa in ghubiya alaikum fa akmalu iddata Sya'ban 30. Ya, ini hadisnya sahih dari muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, wa aftiru ru'yati, dan berbukalah kalian karena kalian melihat hilal. Maksudnya apa? Ketika mau masuk 1 Ramadan, kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah di situ. Berpuasa ketika kalian melihat hilal. Wa aftiru bi ru'yati, dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal. Apa itu maksudnya? Masuknya awal 1 Syawal. Tapi nanti ada perbedaannya. Perbedaan dari persaksian. Seperti itu. Fa in ghubiya alaikum fa akmalu iddata Sya'ban 30. Ya. Kalau makna ghubiya ini dijelaskan di sini ada beberapa makna yang berbeda. Ya. Ada beberapa makna yang berbeda dari hal tersebut. Tapi kita tidak menjabarkannya karena waktunya yang singkat. Ya. Jadi kewajiban kita adalah meyakini daripada dua hal ini dalam penetapan 1 Ramadan. Ya. Wa yathbutun qida'u Ramadana bi ru'yati hilali syahru Syawalin bi syahadati muslimaini adlain. Fa in yashhad muslimani wa adalani bi ru'yatil hilal wajib ikmalu iddati Ramadana 30 yauman. Sama saja. Jadi penetapan berakhirnya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal juga. Ya, dengan ru'yatul hilal untuk kita masuk ke dalam bulan Syawal. Tapi dengan apa? Bi syahadati muslimaini adilain, dengan persaksian 2 orang muslim yang adil, yang soleh. 2 orang. Kalau tadi seorang, ya, muslimun adlun. Kalau ini muslimaini adlain. Kalau tadi 1 orang muslim untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Persaksian 1 orang cukup. Tapi kalau dalam bulan Syawal persaksian 2 orang. Seperti itu ya. Tapi apabila tidak melihat hilal, ya, sama saja ya. Kalau tidak melihat hilal wajib ikmalu iddati Ramadhan 30 yauman. Kalau tidak melihat hilal maka wajib atasnya untuk menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ya, seperti itu. Baik, kita sudah selesai membahas dengan masalah yang kelima. Insyaallah, nah waktunya sudah jam 6. Untuk bagian ke-7 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya karena sedikit sekali ya pembahasan yang ke-7. Ya. Masalah waktu niat berpuasa dan hukumnya. Ya. Tapi yang penting adalah hal ini yang kita ketahui, masalah wajibnya bulan suci Ramadan, syarat wajib bulan suci Ramadan dan penetapan masuknya bulan suci Ramadan dan berakhirnya bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah jam 6, mungkin ada pertanyaan 2 menit saja, silakan. Silakan, Pak. Ya. Ya. Baik. Nah, faman syahida minkum, ya, barang siapa yang melihat, ya, maksudnya yang di daerahnya saja, falyasum, maka berpuasa ia dia.
Jadi kalau dia hadir di tempat dia melihat hilal, maka ia berpuasa. Tapi kalau perkara negara lain dia melihat hilal, maka kita tidak acuan di tempat yang lain, tapi di tempat kita bermukim. Itu yang harus dipahami. Gimana? Tetap walaupun dia masih masuk bagi dari benua Asia seperti itu, tidak kita acuannya di tempat negara lain, tapi di tempat kita, ya mukim, ya faman syahida minkum, ya itu yang dikatakan. Kalau engkau menyaksikan di tempatmu, di negerimu, maka wajib berpuasa. Kalau misalnya di tempat lain, maka dia tidak wajib berpuasa, ya maka ia saksikan di tempatnya saja, ya walaupun negaranya dekat gitu ya, ya batasannya misalnya apa? Kalau kita di sini dengan Malaysia yang dekat seperti itu, maka tetap kita acuannya adalah negara kita, menyaksikan hilal di negara kita. Itu yang harus kita pahami. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Untuk perihal yang berakal, kalau misal orang gila terus sembuh, apa itu wajib mengkodok? Tidak wajib, ya. Kalau orang gila karena apa? Posisi dia gila, dia tidak sadar, maka dia tidak wajib berpuasa sudah. Maka tidak ada qada ya bagi orang-orang gila itu. Ya. Atau orang-orang yang kafir, maka tidak ada qada bagi orang-orang kafir ketika dia apa? Ketika dia dalam keadaan kufur. Maka misalnya usia dia balik, kemudian baru masuk Islam usia 50 tahun. Maka di usia baliknya tuh sampai dengan usia 50 tahun tidak ada qada baginya, bagi orang-orang kafir. Ya, tapi ketika ia sadar maka wajib. Tapi bagi orang-orang yang gila, maka dia sudah tidak wajib untuk berpuasa karena sudah tidak memenuhi syarat daripada wajibnya ia berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bapak. Kalau misalnya kita melihat di satu negara Indonesia misalnya, Nah. ada di tempat yang dititikkan untuk melihat. Nah. Dua dicari. Nah. Bagaimana? Baik. Tergantung dari penguasa. Kalau penguasanya menerima dari pendapat tersebut dan diputuskan oleh penguasa bahwasannya hilal sudah kelihatan, maka kita berpuasa. Ya, mengikuti. Ya, walaupun misalnya ada yang menyaksikannya di suatu titik yang lain, tapi di titik yang lain tidak melihat, tapi tidak diterima penguasa, maka kita tidak wajib untuk berpuasa. Walaupun mereka mengabarkan ke orang lain, saya sudah melihatnya, tapi penguasa tidak terima, maka kita tidak boleh mengikuti pendapatnya. Bisa dipahami ya? Tapi kalau seandainya diterima oleh pemerintah pendapat tersebut, dan pemerintah mengabarkannya, bahasanya jatuh 1 Ramadan pada esok hari, maka kita wajib berpuasa. Kalau seandainya yang menyaksikan itu melaporkan pada penguasa, kemudian penguasa tidak menerima, ya, lalu penguasa mengabarkan bahwasannya hilal tidak kelihatan berdasarkan pengamatan yang di titik lain. Diumumkan bahwasannya hilal tidak kelihatan, maka bulan Ramadan jatuh pada lusanya. Besok berarti genap 30 Sya'ban. Terus bagaimana persaksian orang yang tadi? Bagi dia wajib berpuasa. Itu yang saya katakan tadi. Dia sendiri yang menyaksikan. Yang menyaksikan sendiri itu yang berpuasa. Tapi dia tidak boleh mengabarkan kepada orang lain. Dan orang lain itu tidak boleh mengikutinya. Ya, oh konco dewe, gitu ya. Nanti nyebar akhirnya banyak nanti yang berpuasa atas dasar apa? Atas dasar orang tersebut yang tidak disetujui oleh penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Amin apa ya? Baik, demikian saja, fa insyaallah bermanfaat. Lebih kurang ana mohon maaf. Segala kepada mutlak min Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan khilafan dari ana pribadi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Fa naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.